Pemirsa, untuk pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan analis Sentra Tama Investor Berjangka. Ya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Anang Gunawan, Head of Research Analyst PT Sentra Tama Investor Berjangka. Pak Anang. Ya, Pak Anang, ini kalau Anda melihat seperti apa sih pergerakan harga dan juga volume perdagangan komoditas hari ini, Pak Anang? Kalau untuk hari ini dibanding lalu ya, ini memang cenderung mengalami yang namanya pergerakan flat, tapi sedikit cenderung turun. Ya. Oke. Mungkin ini memang efek akibat beberapa kebijakan dari yang dilakukan pemerintah masing-masing negara, khususnya kalau untuk di Indonesia ini PSBB. Ya. Nah, jadi ini sangat faktor utama lah yang menyebabkan transaksi volume beberapa komoditas itu sedikit menurun. Oke, berarti flat cenderung turun salah satunya akibat dari PSBB ini. Nah, tapi kalau kita juga tahu salah satu yang membuat hari ini agak sedikit tertekan adalah juga terkait dengan harga minyak. Nah, Anda melihat seberapa besar sih sebenarnya anjloknya harga minyak mentah ini terhadap komoditas hari ini? Ya, jadi ini topik utama memang komoditas energi ya yang paling terpukul akibat dampak dari pandemi virus corona ini, khususnya untuk minyak dunia ya. Kalau kita lihat dampak apa yang akan terjadi ini sangat signifikan karena memang beberapa negara sudah melakukan lockdown. Artinya permintaan untuk minyak dunia cenderung sangat turun. Terlebih kalau kita lihat adalah Amerika sendiri adalah pembeli ya untuk minyak dunia jenis WTI ini. Artinya stoknya melimpah ya, tapi tidak ada yang beli. Alhasil nilai minyak akan semakin turun. Ya, terbukti semalam tanggal 20 itu untuk kontrak for difference-nya minyak itu sampai ditutup minus 37. Oh, oke. Lumayan ya ini kalau kita lihat. Tapi Anda melihat bahwa efek domino dari harga minyak ini akan lama atau tidak sih sebenarnya, atau akan berjangka panjang atau enggak sebenarnya? Baik, ini tergantung keputusan dari beberapa negara khususnya untuk Amerika dan Eropa ya. Karena kalau kita lihat WTI ini mayoritas adalah minyak yang digunakan di negara tersebut ya. Sementara kondisi saat ini beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika melakukan lockdown. Artinya tidak ada yang namanya aktivitas seperti kita layaknya sebuah pasar. Ya. Nah, jadi proses berapa panjang lama ini tergantung dari kebijakan masing-masing kepala negara. Apakah ingin memperpanjang masa lockdown atau untuk mengurangi masa lockdown. Oke, baik. Nah, kita beralih ke emas, Pak Anang. Ini kita tahu bahwa kemarin emas sempat banyak yang akhirnya beralih ke emas karena menganggap ini adalah safe haven seperti itu. Tapi kalau kita lihat peluang emas saat ini apakah mampu kembali melampaui level 1.700-nya atau tidak sih? Atau Anda melihat bagaimana di pekan ini emas? Ya, baik. Kalau saya melihat untuk pekan ini, emas memang mempunyai masa yang namanya konsolidasi setelah sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebelumnya. Ya. Jadi kalau saya rasa yang dibutuhkan saat ini investor adalah yang namanya cash money. Ya. Nah, artinya jika investor sudah memiliki yang namanya cash money, kemungkinan permintaan untuk emas akan cenderung untuk menguat kembali. Oke. Berarti sekarang udah lebih ke cash is the king ya, seperti itu ya? Yes. Oke. Ini Pak Anang balik lagi bahwa kita tahu bahwa salah satu yang membuat kekhawatiran terkait dengan virus corona ini juga terkait dengan penyebarannya, dan juga pemerintah saat ini sudah melarang mudik Lebaran. Apakah hal ini juga akan menekan komoditas nggak sih, Mas Anang atau Pak Anang? Ya, kalau untuk menekan komoditas lokal sudah pasti ya Mbak, karena memang yang namanya demand ini sangat penting untuk komoditas, karena itu adalah acuan pertama fluktuatifnya dari suatu harga, khususnya komoditas. Ya. Alhasil beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai PSBB ini pasti sangat berdampak yang namanya permintaan pasar.
Oke. Kira-kira produk apa saja sih yang akan memang terdampak dalam hal ini? Kalau untuk di lokal ya, khususnya mungkin kopi, ya ini sedikit melambat untuk transaksinya. Kemudian juga untuk CPO atau crude palm oil. Ya. Kalau untuk secara emas fisik ini investor masih kemungkinan untuk lokal masih cenderung mau membeli ya, karena memang sekarang harga emasnya sedikit koreksi ya secara fisiknya. Oke, kita sekarang beralih ke kopi. Pak Anang, Anda melihat seperti apa? Ini petani kopi diyakini mampu meraih peluang di tengah pandemi corona. Apakah benar menurut Anda seperti itu? Kalau untuk peluang untuk dia mendapatkan profit, saya rasa tergantung dari kebijakan khususnya di Kementerian Pertanian dan Perdagangan ya Mbak. Karena memang bagaimanapun kondisi PSBB ini sangat sulit untuk di mana kita mendapatkan profit yang cukup besar dari nilai komoditas tersebut. Oke, baik. Jadi balik lagi kepada daerah-daerahnya ya. Baik. Iya, benar. Terakhir Pak Anang, jadi seperti apa Anda melihat peluang-peluang dari harga komoditas untuk esok? Kalau untuk esok saya rasa masih bisa sama seperti saat ini ya, cenderung agak sedikit sepi dan turun. Tapi kita lihat nanti beberapa bulan ke depan, karena ini sudah masuk di kuartal kedua di pertengahan bulan April. Artinya nanti kemungkinan jika memang sampai Juni aktivitas PSBB ini dihentikan, maka saya rasa di kuartal ketiga akan kembali pulih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang telah bergabung bersama kami. Anang Gunawan, Head of Research Analysis PT Sentra Tama Investor Berjangka.